Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Lestari, NPM 015 dari kelas A024. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang urban farming. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pertanian modern. Pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Pertanian modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin, rekayasa genetik, sistem informasi, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu apa itu urban farming? Urban farming merupakan suatu konsep pertanian atau perkebunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Urban farming disebut juga pertanian kota. Menurut para ahli, pengertian urban farming atau urban agriculture sebagai kegiatan membudidayakan tanaman atau memelihara hewan ternak di dalam dan di sekitar wilayah kota besar, metropolitan, atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial, termasuk di dalamnya pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk hasil kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari urban farming. Yang pertama, memenuhi asupan nutrisi. Di wilayah padat penduduk, urban farming menjadi strategi tepat dalam upaya membantu rumah tangga ekonomi lemah untuk menjaga konsumsi pangan dan asupan nutrisi sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Produk urban farming dinilai lebih segar dan bergizi, dengan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memakan waktu berhari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Kegiatan urban farming juga memungkinkan masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi buah dan sayuran segar karena bisa diakses dengan mudah dan cepat. Selain itu, juga bisa memantau sendiri pertumbuhan buah dan sayuran yang ditanam agar terbebas dari bahan kimia seperti pestisida. Yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kegiatan urban farming juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana melatih fisik menjadi lebih kuat dan bugar. Aktivitas ini juga membantu kita untuk kembali terhubung dengan alam. Dan yang keempat yaitu menciptakan lingkungan sehat dan bebas stres. Kegiatan urban farming juga merupakan upaya menghidupkan kembali lingkungan, menciptakan lahan hijau, mengurangi panas dan polusi udara, serta menurunkan resiko banjir dan tanah longsor. Selain itu, desain pertanian, perairan, dan bangunan yang dekoratif juga memberikan banyak manfaat, yaitu sebagai sarana untuk melepas stres sambil menikmati pemandangan indah dan udara berkualitas di ruang terbuka. Selanjutnya ada sistem budidaya urban farming. Yang pertama yaitu ada vertikultur. Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Berikut contoh sistem budidaya vertikultur. Yang kedua ada wall gardening. Sistem budidaya wall gardening termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya, sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Berikut contoh sistem budidaya wall gardening. Yang ketiga yaitu ada hidroponik. Hidroponik merupakan metode atau cara tanam yang tidak menggunakan tanah, merupakan definisi dari hidroponik itu sendiri.
Kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ini berasal dari air, yang dimana segala kebutuhan dari tanaman itu sendiri berasal dari sana. Berikut contoh sistem budidaya hidroponik. Dan yang keempat yaitu ada aquaponik. Aquaponik adalah sebuah konsep budidaya yang menggabungkan aquakultur atau budidaya perikanan dengan hidroponik atau budidaya pertanian terpadu yang bisa diterapkan pada lahan terbatas. Berikut contoh sistem budidaya aquaponik. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak positif dari urban farming. Yang pertama, menjawab krisis ruang terbuka hijau. Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat memengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Yang kedua yaitu menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Yang ketiga yaitu urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Selain memiliki dampak positif, urban farming tentu juga memiliki dampak negatif, yaitu kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara, serta pemborosan energi, terutama air. Yang pertama, urban farming memang dapat dilakukan di tengah keterbatasan. Namun, urban farming memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat kota. Dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal. Yang kedua, kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara, banjir, serta pemborosan energi terutama air. Dan yang ketiga yaitu kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria, kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.